donatur sekarang Iya. dengan Bang Pablo Benua, Bang Dodi, Bang Parisman dan yang lain-lain. Jadi kami tetap berprinsip bahwa uang donasi tersebut untuk pengobatan mata Agus dan nanti sisanya adalah untuk penerima manfaat lainnya. Itu tujuan donatur. Berarti Dengan polling kan ada. Nah, polling hanya menyikapi dua hal. Yang satu adalah donasi ini dibutuhkan untuk mata Agus. Yang kedua, apabila ada sisanya diberikan kepada penerima manfaat lainnya. Itu aja. ya, berarti Ya, kalau menurut saya memang sih secara kode etik ya nggak etis, karena ketika kita menjadi pengacara, kita hanya membela hak-hak hukum daripada klien kita. Dan ketika menyenggol pribadi itu sudah lain cerita dong. Apakah ada dendam pribadi atau ada ketidaksenangan, itu harus disingkirkan. Karena sebagai pengacara kita harus tetap memegang kode etik pengacara, tidak menyenggol pribadi dari orang tersebut gitu. Jadi ya saya rasa nggak baik sih. sangat disayangkan. Ya, alasan saya tidak berubah ya, bahwa alasannya waktu itu saya kaget ketika kami sudah berjuang, kami ini disebutnya tim 3, saya ketua tim 3 saat itu, ternyata mengambil pengacara lain yang dikatakan adalah pengacara keluarga, tapi sebenarnya bukan setelah saya ketahui. Tapi yang jelas sebagai pengacara, saya sudah menuangkan waktu saya, ilmu saya untuk membela. Cuma saya merasa tidak dihargai ya. Nah, yang kedua adalah bahwa ada ketidaksesuaian hak menyangkut hati nurani, dan apabila pengacara merasa tidak sesuai dengan hati nurani, kita boleh mundur. Dan akhirnya saya mundur. Ya, alhamdulillah setelah saya mundur, saya dirangkul oleh Pablo Benua, dan ketika saya mempelajari niat dan maksud dari pihak donatur, akhirnya saya bergabung begitu. Mungkin respon sendiri dari pihak Tenov sendiri seperti apa? Mungkin kecewa kak atau sangat disayangkan juga kasih kakak keluar dari pihak Ya, Tenov itu? saya terbiasa bicara apa adanya ya. Sepertinya ada kekecewaan di sana, dan bagi saya itu hal yang lumrah dan biasa. Cuma disayangkan akhirnya saya dapat bulian sih dari netizen ya. Bahkan ada orang yang mengaku ring satunya itu membuli saya pagi, siang, sore, malam, subuh. Sudah berjalan 12 hari ya, hampir 2 minggu gitu. Ya, pada akhirnya kesabaran saya setipis tisu lah ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok saya akan membuat LP ke Polda Metro Jaya terhadap 4 orang yang membuli saya selama ini di komal-komal TikTok ya. Dan saya berharap ini akan menjadi pembelajaran bahwa kita ini di TikTok hanya untuk memberikan edukasi, bukan untuk menyerang. Apalagi saya seorang penegak hukum juga. Maksud dan niat mereka menarasikan keburukan tentang saya agar orang percaya bahwa saya orang jahat, agar orang percaya bahwa saya ini buruk, dan itu tidak baik untuk profesi saya. Saya tidak ada masalah sama Novi sama sekali, tidak ada masalah. Cuma orang-orang ini pemilik Komal menggiring opini bahwa seolah-olah saya jahat, bahwa seolah-olah saya buruk gitu. Nah, itulah orang-orang inilah yang akan saya laporkan, tapi tidak ada kaitannya dengan Novi. Ya, karena gini, saya kan bukan di pihak Agus ya, saya tidak tahu kesehatan beliau seperti apa. Ada juga yang ngomong tidak bisa melihat lagi, ada yang bilang sudah melihat, itu wallahi lah, karena pengobatan kan terhenti ya. Jadi kalau kita mendengar kata orang ini, kata orang itu, saya nggak percaya. Tapi yang jelas saya yakin atas dasar kemanusiaan bahwa Agus ini masih bisa disembuhkan, keyakinan saya. Dan memang harus sembuh karena dananya ada kok. Ya, sebaik-baiknya itu dana digunakan untuk pengobatan mata Agus. Ya, kalau mau bicara kemanusiaan, serahkanlah, berikanlah itu. Berarti donatur ini adalah orang yang paling penting dalam urusan ini, karena donatur yang memberikan donasi. Kalau nggak ada donatur, mana ada uangnya sih, gitu kan? Dan kita berada di pihak donatur karena kita menginginkan donatur orang-orang baik, orang-orang yang secara sukarela memberikan harta kekayaannya, hasil keringatnya untuk diberikan sebagai donasi. Dan maka dari itu kami menghimbau tetaplah berbuat kebaikan. Yang jelas tadi sudah saya katakan di awal bahwa donasi ini kami berharap tetap digunakan untuk pengobatan mata Agus,
dan kepada para penerima manfaat lainnya yang betul-betul membutuhkan juga. Saya rasa enggak lah, yang namanya orang baik tetap orang baik. Apalagi orang yang memang sering bersodako, berderma, sukarela, saya yakin nggak ada kapok lah. Itu kalau kata kapok itu saya rasa nggak ada. Ya sebenarnya kan begini, semudah begini ya. Donatur memberikan donasinya. Waktu itu ada di rekening Agus, tapi berpindah kepada yayasan. Saya menghimbau kepada yayasan untuk membukalah ini uang untuk pengobatan mata Agus, berikanlah ya, jangan ditahan-tahan hak orang ya. Kemudian jika ada sisanya diberikan kepada penerima manfaat lainnya. Ini ada loh di Permensos di pasal 14 dan pasal 15 bahwa untuk peruntukannya harus diberikan. Apalagi saya mengetahui bahwa untuk yayasan sendiri tidak mempunyai izin terhadap PUB, pengumpulan uang dan barang, sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961. Itu setiap pengumpulan uang dan barang harus ada izinnya gitu. Jadi kaitannya dengan izin yayasan berbeda. Kalau izin yayasan berarti harus ada notaris, kumham, itu wajib. Karena perintah dari Undang-Undang PUB seperti itu. Nah, yayasan sendiri pun, yayasan saya yakin sudah memegang lisensi ya sebagai yayasan. Cuma untuk pengumpulan uang dan barang sesuai dengan perintah Permensos harus dilaporkan, harus ada izin gitu. Apabila tidak ada izin, itu satu adalah teguran tertulis. Yang kedua ada pidananya 3 bulan dan atau bayar 10.000, semudah itu sebetulnya. Cuma saya nggak tahu ya apakah sudah dimintai izin atau enggak. Yang jelas kalau nggak ada izin tetap ini namanya uang tidak bertuan. Makanya pihak donatur mengembalikannya kepada pengadilan agar diuji uang siapakah ini, dan donatur juga minta agar oleh pengadilan disimpan ini sampai ketahuan ini milik siapa. Tapi yang jelas bagi saya pribadi bahwa ini adalah uang pengobatan mata Agus dan harus segera diberikan untuk pengobatan mata Agus. Saya akan tetap mengawal untuk pengobatan mata Agus. Kalau masalah melihat tidak melihat kan perlu kajian kedokteran, perlu diuji juga. Dan saya mengawal bahwa uang ini bisa untuk pengobatan mata Agus. Permintaan kami sih PH donatur bahwa uang itu diberikan lagi kepada penerima manfaat yang lain, Agus berikutnya. Nanti tanggal 8 Januari 2025 itu di PN Tangerang sidang pertama. Ya, kalau saya begini ya, bicara kemanusiaan, gunakanlah hati nuranimu ya. Kalau mengingat kasus ini kemudian melebar, meluas, kali panjang, kali pendek dan sebagainya, ini ada apa? Indikasinya ada apa? Berikanlah kepada yang berhak untuk pengobatan matanya. Jika seperti ini, kemudian terjadi apa-apa dengan mata Agus, siapa yang bisa bertanggung jawab? Ya, jadi kalau bicara kemanusiaan, gunakan hati nuranimu, itu pesan saya. Ya, saya rasa ya Agus adalah manusia dewasa yang cakap hukum walaupun dalam keadaan tidak melihat ya. Dan peristiwa kejadian itu kan setelah berpindahnya uang di rekening ya. Jadi mungkin beliau ada rasa ketakutan, butuh pendampingan, entahlah. Tapi yang jelas kita jangan berprasangka buruk saja. Ya, kalau kita tidak mengetahui apa-apa, sebaiknya berprasangka baik ya, bahwa Agus memerlukan biaya untuk pengobatan matanya, dan saya tetap berharap dana yang sudah ada diberikan untuk pengobatan mata Agus. Jadi saya tidak ikut kepada apa yang dikatakan netizen. Yang jelas bahwa ketika seseorang membutuhkan bantuan hukum, otomatis ada pengacara. Di luar daripada pengacaranya membicarakan apa, bertindak apa, itu adalah saya tidak mau berstatement.